Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 1D D4 Teknologi Kimia Industri, Fakultas Teknik Kimia, Politeknik Negeri Malang. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Adira, Klariska, dan juga Nirta. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pompa. Untuk subtema yang akan kami bahas di PPT kali ini ada definisi pompa, klasifikasi pompa, penggunaan pompa, dan juga pemilihan pompa. Untuk definisi pompa secara universal atau secara umum, pompa adalah suatu alat yang berfungsi untuk memindahkan fluida cair dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi, atau bisa dari suatu tempat yang memiliki tekanan rendah ke tempat bertekanan lebih tinggi. Untuk klasifikasi pompa di sini ada 2, yaitu positive displacement pump, yaitu pompa yang aliran zat cairnya disebabkan oleh desakan pada bagian pompa. Yang kedua ada dynamic pump, atau pompa yang aliran zat cairnya disebabkan adanya suatu gaya sentrifugal dari perputaran bagian pompa. Nah, di sini kami akan membahas mengenai pompa sentrifugal. Sebelum membahas lebih lanjut lagi, di sini saya akan menjelaskan definisi pompa sentrifugal. Jadi, pompa sentrifugal ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya pengoperasiannya mudah, pemeliharaan tidak terlalu mahal, tidak berisik, dan juga lain sebagainya. Pompa ini paling banyak dijumpai dalam dunia kontraktor mekanikal elektrikal. Pompa ini memiliki elemen utama, yaitu motor penggerak dengan impeller yang berputar dengan kecepatan tinggi. Prinsip kerjanya yaitu mengubah energi mekanis alat penggerak menjadi energi kinetis fluida. Nah, di sini klasifikasi pompa sentrifugal dibagi menjadi 6. Ada menurut bentuk casingnya di sini ada volute pump dan juga diffuser pump. Untuk bentuk impellernya ada open impeller dan semi open impeller. Menurut intake ada single suction dan juga double suction. Menurut tingkat operasi ada single stage dan juga double stage. Menurut output ada large volume low head dan juga medium volume medium head. Dan menurut letak porosnya ada horizontal dan juga vertikal. Selanjutnya adalah mengenai prinsip kerja dari pompa sentrifugal. Jadi di sini pompa digerakkan oleh motor. Daya dari motor diberikan kepada poros pompa untuk memutar impeller yang terpasang pada poros. Zat cair yang ada di dalam impeller akan ikut berputar karena dorongan sudut-sudut. Karena timbulnya gaya sentrifugal, maka zat cair mengalir dari tengah impeller keluar melalui salurannya dan meninggalkan impeller dengan kecepatan tinggi. Zat cair yang keluar dari impeller dengan kecepatan tinggi ini kemudian keluar melalui saluran yang penampangnya makin membesar atau disebut diffuser, sehingga terjadi perubahan dari head kecepatan menjadi head tekanan. Oleh sebab itu, zat cair yang keluar dari flange pompa memiliki head total yang lebih besar. Selanjutnya adalah bagian-bagian utama pada pompa sentrifugal dan fungsinya. Di sini yang pertama ada impeller. Impeller di sini akan mengerahkan cairan, di mana kecepatan impeller akan menghasilkan gaya sentrifugal. Yang kedua, di sini ada casing, berfungsi sebagai pengerakan aliran zat cair ke lubang luar dan juga berfungsi untuk mengubah sebagian energi kecepatan menjadi energi tekanan. Nah, di sini ada bagian-bagian pompa.
Kita akan mempelajari fungsinya pada slide berikutnya. Centrifugal pumps are the most preferred pumping devices in the hydraulic world. In this video, we will have a conceptual overview of working of centrifugal pumps. At the heart of the system lies the impeller. It has got a series of curved vanes fitted inside shroud plates. The impeller is always immersed in water. When the impeller is made to rotate, it makes the fluid surrounding it also rotate. This imparts centrifugal force to water particles, and the water moves radially out. Since rotational mechanical energy is transferred to the fluid, at discharge sides of impeller, both pressure and kinetic energy of water will rise. At suction side, water is getting displaced, so a negative pressure will be induced at I. Such low pressure helps in sucking fresh water stream into the system again, and this process continues. This is the reason why priming is important for centrifugal pumps. If no water is present initially, the negative pressure developed by rotating air at I of impeller will be negligibly small to suck fresh stream of water. Impeller is fitted inside a casing, so the water moving out will be collected inside it and will move in the same direction of rotation of impeller to the discharge nozzle. Here you can note one specialty of casing. It has got increasing area along the flow direction. Such increasing area will help in accommodating newly added water stream and will also help in reducing exit flow velocity. Reduction in flow velocity will result in increase in static pressure, which is required to overcome resistance of pumping system. Here you can see more details of vanes inside impeller. They are backward curved vanes with state-of-the-art I configuration. This vane is extracted from a Kirloskar pump model. If pressure at suction side of impeller goes below vapor pressure of water, a dangerous phenomenon could happen. Water will start to boil, forming vapor bubbles and spoil impeller materials over time. This phenomenon is known as cavitation. More the suction head, lesser should be the pressure at suction side to lift water. This fact puts a limit to maximum suction head a pump can have. Careful pump selection is required to avoid problem of cavitation. Current impeller type is enclosed. Semi-open and open impellers are also in use depending upon application. If the working fluid is cloggy in nature, it is preferred to use open kind of impeller, but they are slightly less efficient. Mechanical design of centrifugal pump is always challenging. A shaft is used to connect between the impeller and motor. Since water pressure inside casing is huge, a proper sealing arrangement is imperative in arresting water leakage through shaft casing clearance. Mechanical seal or stuffing box-based mechanism is used for this purpose. Impeller is mounted on bearings, but at suction side of impeller, it is not advisable to fit a bearing since it will block the flow. So bearings have to be fitted at the other end. This means impeller is mounted like a cantilever. For high flow rate pumps, a bearing housing with cooling oil is necessary for improving life of bearings. We thank Kirloskar Brothers for their technical support and creation of this video.
Nah, di sini ada pembagiannya dan juga fungsinya. Yang pertama ada poros. Poros di sini untuk meneruskan daya dari primover ke impeller. Yang kedua ada subslide. Di sini untuk melindungi poros dari korosif dan keausan. Ada stuffing box yang berfungsi untuk mencegah kebocoran zat cair pada tempat poros menembus casing. Ada juga bearing yang berfungsi untuk tempat tumpuan poros dan membuat gerakan radial, yaitu gerakan tegak lurus dengan poros, dan aksial, gerakan sejajar poros dari poros. Dan yang terakhir ada coupling, di sini penghubung antara pompa dengan poros primover. Dan selanjutnya pada penggunaan pompa. Di sini pada industri migas dan petrokimia, penggunaan pompa sangat luas dan sangat banyak sekali. Antara lain pompa proses, pompa distribusi produk, pompa booster atau pompa penguap, ada juga pompa hidraulik, ada juga pompa pelumas, pompa lumpur yaitu pada bidang pemboran, pompa pendingin, dan juga pompa firefighting atau yang biasanya ada pada pemadam kebakaran. Dan yang terakhir di sini adalah pemilihan pompa, di mana pemilihan pompa dapat dilaksanakan berdasarkan beberapa parameter operasi, yaitu kapasitas, tekanan, kombinasi tekanan dan kapasitas, tinggi angka statis, dan juga jenis liquid di handle. Oke, terima kasih sudah mengklik video ini, dan jangan lupa untuk support video ini dengan cara like, comment, dan juga subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Anda yang menonton. Saya ucapkan selamat belajar.